Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di YouTube channel gua. Oke, jadi pada kesempatan kali ini di sesi belajar bareng Rizky. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue mempunyai salah satu resep dari spesialis anak di salah satu rumah sakit, dan mungkin buat teman-teman semua bisa baca ya, karena ini gue di layar komputer, jadi gue ngarahnya ke sana dulu ya guys ya. Oke, jadi di sini ada resep dari dokter spesialis anak, yaitu dari Interlac Drop nomor 1 sekali sehari 5 tetes. Lalu ada Interzing sirup nomor 1 sekali sehari 5 mili per oral PO. Lalu yang kedua ada Pedialyte 500 mili per botol nomor 2, yaitu 50 mili setiap buang air besar cair. Lalu untuk kasus yang paling terakhir, yaitu kasus yang keempat, yaitu racikan guys. Nah, pada kan untuk racikannya aja, dan juga gua udah ada kertas kosong. Oke, mari kita untuk belajar ya teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman semua nih, misalnya sebagai seorang kefarmasian atau sebagai seorang apoteker nih, pertama kali teman-teman semua nih melihat resep seperti ini, yaitu yang pertama kali dilihat adalah kalau misalnya teman-teman semua lagi mereview ataupun mengetik di komputer, kalau misalnya diracikin ya udah, yang pertama kali dilihat adalah Michelfalt Puff DTD atau DD seperti itu. Nah, untuk kasus soal di sini kan Michelfalt Puff DD nomor 15. Pokoknya intinya teman-teman semua, kalau misalnya ada resep dari dokter spesialis anak ataupun resep dari spesialis penyakit dalam, dan itu membuat kapsul ataupun puyer ataupun itu, teman-teman semua yang pertama kali dilihat adalah kalau ada menu racikan, yaitu apakah ini dalam bentuk DD ataupun DTD. Intinya gampangnya kayak gini, kalau misalnya DTD yaitu dikali seperti itu puff DD. Nah tuh seperti yang di resep itu, Michelfalt Puff DD berarti intinya tidak dikali. Kalau misalnya ada Michelfalt Puff DTD, itu dikali sama apa, jumlah nomeronya yang di sebelahnya, nomero seperti itu. Nah teman-teman semua wajib tahu bahwa kalau misalnya teman-teman semua yang namanya ada DD itu berarti tidak dikali, kalau DTD itu berarti dikali. Tapi teman-teman semua harus logis juga, misalnya nih Michelfalt Puff, terus teman-teman semua dokter meresepkan DTD, gak mungkin dong dalam satu dosis itu mengandung 12 tablet. Nah, nggak mungkin kan 12 dikali yang namanya 15 tablet seperti itu. Jadi ada 180 tablet dong, nggak mungkin. Berarti itu kita harus konfirmasi ke dokternya, dokter mohon izin ini DTD atau DD ya dokternya, karena tidak memungkinkan, dan dosisnya juga pastinya tinggi juga kalau misalnya DD terus kalau misalnya DTD terus teman-teman kali seperti itu. Jadi yang pertama kali teman-teman lihat adalah Michelfalt Puff bla 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 nomor 15 misalnya. Ya udah DD atau DTD nih. Kalau DD berarti tidak dikali, DTD tidak berarti dikali. Dan juga teman-teman juga harus screening. Itu kira-kira dosisnya lazim apa enggak. Pada contoh kayak gini kan nggak mungkin dong kita langsung 12 dikali seperti itu. Oke, jadi seperti itu pengalikannya guys ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana jika pasien hanya ingin menebus 12 puyer? Kefarmasian, tentunya teman-teman semua juga wajib tahu nih. Misalkan ini nomeronya itu kan 15 ya. Jadi teman-teman semua kan dia cuma ingin menebus 12 puyer doang. Otomatis nanti teman-teman semua juga harus menuliskan kopi resep. Hitung dulu nih trilaknya. Berarti gimana sih cara ngitungnya? Berarti trilak 4 mg per tablet. Berarti teman-teman semua udah nggak usah dikali sama nomeronya lagi kalau udah ada DD. Nah gimana caranya kita untuk menghitung 12 bungkus? Jadi tinggal dihitung aja 12 itu dari nomeronya yang trilak, nomero 12
dibagi sama bungkusnya 15 bungkus, lalu dikali sama 12 BKS bungkus. Jadi gua membutuhkan untuk Trilaknya itu 9,6 tablet. Lalu ada CTM-nya itu 4 mg per tablet. Nah, ini kan nomeronya 10 dibagi 15 dikali 12, 7,9 tablet, atau dibulatkan ke atas jadi 8. Lalu ada Atarok 25 mcg per tab. Nah, ini kan 8 dibagi jumlah bungkusnya dikali yang mau ditanyakan, yaitu 12 bungkus, 6,4 tablet. Lalu ada Trivet sini kan ada 5 tablet. 5 dibagi 15 dikali 12, 5 cuma 3,9 tab. Nah, SL secukupnya. QS aktif yaitu QS secukupnya. Nah, SL itu merupakan salah satu penambah rasa manis di puyer, guys. Kalau di sini SL QS berarti nggak usah dihitung. Jadi misalnya kalau dalam dunia kefarmasian, tentunya di rumah sakit itu kita biasanya menggunakan surplus sebanyak 2 atau 3 tablet. Ya udah nggak usah dihitung, itu pokoknya SL itu QS ya, intinya QS ya, teman-teman semua harus perlu ketahui juga. Sakarum laktis itu pemanis. Nah, di sini Micopa Puff DDE nomor 15, S3 DDE 1 puff per oral Puffy 1, seperti itu. Jadi 3 kali sehari 1 bungkus untuk Signanya. Oke, jadi teman-teman semua ngerti kan? Nah, kan di sini berapa tablet obat yang diambil dari masing-masing obat per itemnya. Jadi untuk Trilak untuk per 12 bungkusnya itu diambil 9,6 tablet, CTM 7,9 tablet, lalu ada Atarok 6,4 tablet, lalu ada Trivet yaitu 3,9 tablet. Oke, kemudian untuk yang namanya kopi resep ya. Ini misalnya yang gua tulis ini merupakan kopi resepnya ya. Berarti jadinya dat 12 bungkus. Nah, gini aja jadinya dat 12 bungkus, seperti itu. Ini merupakan untuk puyer racikan ya guys ya. Nah, seperti ini guys untuk perhitungannya. Lalu teman-teman semua nanti di Signanya 3 kali sehari 1 bungkus setelah makan. Nah, ini merupakan salah satu obat batuk pilek racikan. Nah, teman-teman semua di etiketa obat batuk pilek racikan diminum 3 kali 1 bungkus jika batuk atau pilek, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu aja guys untuk penjelasan secara singkat antara DDE dan DTD. Nah, ini merupakan resep dari DD. Oke.